Shalom saudaraku, apa kabar Anda semuanya? Ini kali keempat kita bersama-sama dalam ibadah online service. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan, kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan turun di atas kita semuanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan masih dengan tema di bulan April, Unconditional Love. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ternyata kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak terbatas yang Allah berikan. Dan yang kita anak-anaknya mendapatkannya oleh anugerahnya. Itu tidak hanya sekedar diperkatakan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama tentang tindakan kasih. Love God, love people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudaraku, dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7, Rasul Petrus menyampaikan pesan firman Tuhan buat kita semuanya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Berbicara tentang kasih Allah yang terwujud, ada dua mata sisi yang tidak bisa dipisahkan untuk setiap kita anak-anaknya. Sisi yang pertama, kasih saya, kasih saudara kepada Tuhan. Dan kita mengerti persis dari inti kasih kepada Allah adalah ketika kita hidup memperkenankannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, tindakan kita, bagaimana hidup setiap kita bertanggung jawab untuk memperkenan Tuhan. Untuk hidup menyenangkan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan perintahnya. Sisi yang lain, love God, love people. Sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama penekanan kepada kasih akan sesama. Saudaraku yang kekasih, seperti beberapa waktu lalu kita mendengar Tuhan kasih Allah dalam kitab Mazmur digambarkan seperti matahari dan perisai. Matahari yang selalu bersinar pada pagi hari dan tidak ditujukan untuk kalangan tertentu, untuk dunia tertentu atau kelompok tertentu. Tapi sinar matahari ditujukan untuk seluruh makhluk, seluruh dunia. Dan semua bisa menikmatinya. Dan sinar matahari tidak ditujukan untuk kelompok tertentu atau bagian dunia tertentu. Tapi seperti kita ketahui, sinar matahari bagi semua makhluk di dunia ini. Bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi segenap dunia dan isinya. Kita diingatkan tentang kasih Allah yang tercurah untuk semua tanpa membeda-bedakan. Dan seperti sinar matahari yang bersinar untuk semuanya, Allah memberi tugas untuk setiap kita, saudara dan saya, di keluarga kita masing-masing, setiap pribadi, latar belakang hidup kita seperti apapun yang sudah menerima kasih Allah. Tuhan berkata, kamulah kasih yang bisa diwujudkan, kamulah yang bisa menyatakan kasih itu kepada dunia ini. Beberapa waktu ini, kasih yang bertindak, berbagi kasih Allah. Kita sedang kerjakan
bersama-sama. Kalau saudara dan saya menyimak kebenaran firman Tuhan, mengapa kita melakukannya? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita, anak-anakku, saudara dan saya yang punya iman yang sama kepada Yesus Kristus, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ternyata penekanan Rasul Yohanes untuk kita semuanya, bahwa kasih itu tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar keluar dari perkataan kita, tapi firman Tuhan mengajarkan kasih itu perlu diwujudkan. Bagaimana saya dan saudara bisa menyatakan kasih itu kepada dunia dan isinya. Nah, seperti ayat yang menjadi nats kita dalam kitab Petrus tadi, kasih itu perlu kepada semua orang yang membutuhkan. Diwujudkan kepada semua orang yang membutuhkan. Pertanyaannya buat kita semuanya, bagaimana kita bisa mewujudkan kasih Allah itu kepada sesama kita? Yesus berbicara kepada kita tentang sabda bahagia. Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada satu penekanan, siapakah orang-orang yang berbahagia? Ternyata Yesus berkata, berbahagia orang yang punya hati yang berkemurahan. Dasarnya apa, saudara? Injil Lukas pasal 6 ayat 36 untuk setiap kita. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, kata berbicara murah hati seperti Bapa yang murah hati, saudara dan saya adalah patron, contoh bagi dunia ini untuk melihat kasih Allah yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat apa, saudara? Orang yang murah hati, tidak memikirkan dirinya sendiri. Orang yang murah hati berbagi energi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Orang yang murah hati, orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan, untuk apa yang dia dapat bisa disalurkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Bulan Februari lalu ketika saya ada di tepi Danau Galilea, dan seperti biasanya ada kesempatan untuk berdoa di gereja Tabga, gereja mujizat pelipat gandaan. Seperti yang ditulis dalam Injil Matius pasal 14, kita mengerti ayat-ayat itu berbicara banyak orang mengikuti Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus ngerti persis bahwa orang-orang banyak yang di sekeliling Yesus dan murid-muridnya sedang membutuhkan makanan. Mereka dalam kondisi kelaparan, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 14 ayat 16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab murid-muridnya kepada Yesus, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun bukan milik dari rasul-rasul, tapi milik dari seorang anak laki-laki yang 5 ketul roti dan 2 ekor ikan hanya bekal yang cukup untuk dirinya sendiri. Tapi kita bisa belajar
anak laki-laki ini bersedia berbagi. Dia bukan hanya sekedar untuk mementingkan dirinya sendiri, walaupun dia berkata ini cukup, hanya cukup untuk diriku. Tapi anak laki-laki itu kemudian memberikan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat yang ke-20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Kondisi yang dialami pada saat itu, kalau boleh saya sampaikan kepada kita semuanya hari ini, seperti yang di sekeliling kita. Seperti apa yang hari-hari ini sedang terjadi dengan pandemi corona. Kita mengerti persis COVID-19 mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan menjadi tutup. Toko-toko menjadi tutup, tempat-tempat kerja menjadi sepi. Bukan hanya itu, seperti yang kita ketahui, jalan-jalan menjadi sepi, orang hanya ada mau di rumah saja untuk menjaga dirinya dan menjaga masyarakat, menjaga sekelilingnya. Tetapi akibat dari itu semuanya, seperti kita mengerti, banyak orang yang sedang kelaparan. Banyak orang yang tidak tahu mesti berbuat apa. Banyak orang yang tidak tahu mesti mendapatkan dari mana beras dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, kasih yang diwujudkan tidak hanya sekedar kata-kata, kita sudah memulainya. Beberapa waktu yang lalu, sesuai dengan apa yang kami dapatkan, yang Tuhan pesankan bulan Februari yang lalu di tepi Danau Galilea, saya pun tidak pernah menyangka bahwa sepulang dari Holy Land yang terjadi adalah COVID-19 yang mengakibatkan seperti yang barusan saya sampaikan. Tapi apa yang Tuhan pesankan, Dia taruh di hati, kamu anaknya, Bapak murah hati, hendaklah kamu juga murah hati. Mulai berbagi, tidak perlu mulai dari sesuatu ketika kita menjadi kaya. Mulailah berbagi. Tidak harus menunggu untuk menjadi kaya raya. Dimulai dari apa yang kita ada. Kalau kita punya 2, yang satu untuk diri sendiri, untuk dinikmati bersama keluarga. Tapi yang satu kita bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan saya begitu terkejut ketika Tuhan taruh pesan yang kuat. Bagikan 5 kilo beras kepada anak-anakku, kepada saudara-saudara seiman terlebih dahulu. Dan karena itu kami bertindak, kita bertindak, mulai berbagi 5 kilo beras. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan 5 kilo beras? Kenapa bukan 2 kilo? Kenapa bukan sembako yang lainnya? Tuhan hanya ingatkan sesuai visi yang aku berikan kepada kalian. 5 kilo beras. Kerjakan itu. Dan hari-hari itu kami berdoa, kami taat Tuhan. Kami minta benih. Dan luar biasa, Tuhan yang memberi firman-Nya. Tuhan yang memberikan rencananya. Tuhan juga yang tahu hati hambanya untuk taat. Makanya ketika kami berdoa, berikan kami benih, Tuhan juga yang menyediakan benihnya. Dalam nama Yesus, ketika jemaat diberkati, maka ketika kami ditaruh Tuhan, bagi buat kota Salatiga, bagi untuk penduduk Salatiga dan sekitarnya, di dalam nama Yesus, kami minta benih Tuhan, kami minta benih untuk kami tabur beras Tuhan, dalam nama
Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami belajar taat dan kami mau taat. Bukan hanya akhirnya kepada saudara-saudara seiman, tapi Tuhan berkata kepada masyarakat di luar, kepada mereka di sekelilingmu yang membutuhkan. Saudaraku, dengan anugerah Tuhan, kita mulai seperti gambar-gambar yang kita bisa lihat bersama-sama. Mulai berbagi ke sekeliling gereja kita, masyarakat di sekeliling gereja kita, tetangga-tetangga di sekitar kita. Dan ketika mereka menerima, banyak yang memberikan kesaksian luar biasa, bukti bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu setia untuk setiap orang yang mengandalkannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan membawa hati kita untuk lebih luas lagi untuk kota kita, mulai memikirkan ada ojek online, supir yang hari-hari ini, baik mereka yang bekerja di ojek online, mereka berkata kami sepi, tidak ada penumpang, tidak tahu bagaimana mendapatkan makanan, bahkan untuk membeli bensin, untuk bayar angsuran tidak mencukupi. Dan Tuhan menaruh kepada kita semuanya, berbagi. Ayo nyatakan Tuhan yang baik itu, Tuhan yang setia. Dan saudara, kita bisa lihat tayangan-tayangan seperti yang ada di gambar-gambar. Bagaimana kemudian luas, diperluas lagi kepada saudara-saudara di sekeliling yang jauh lebih luas lagi. Ada supir Isuzu, lalu kemudian bukan hanya itu, bapak-bapak becak, supir andong, bahkan orang-orang lain yang membutuhkan. Bahkan saudara-saudara yang sudah lama kita tidak pernah berkomunikasi. Dan ketika kita belajar taat, mulai berbagi kasih Allah. Tuhan matahari yang bersinar, kasih yang bersinar bisa dinikmati oleh dunia dan segala isinya. Oleh orang-orang yang hari-hari ini sedang membutuhkan, mereka kelaparan, mereka tidak tahu mesti berbuat apa. Dan Tuhan memakai gerejanya, Tuhan memakai kita semuanya untuk menyatakan kasih Allah ini. Karena itu izinkan juga pada hari ini saya menyampaikan terima kasih banyak. Walaupun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, kepada setiap tangan yang terulur, setiap hati yang berkemurahan. Dan saya bisa mendapati tim yang luar biasa. Ada yang bekerja dengan tenaganya, ada yang berpikir, ada yang bagaimana mengatur segala sesuatunya. Ada yang memakai dananya. Tuhan memberkati lebih untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara yang lain, baik yang ada di tengah jemaat maupun dari luar kota. Izinkan saya menyampaikan terima kasih, karena dari situ saya bisa melihat Allah yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan ada di dalam diri Anda masing-masing. Karena Anda sedia berbagi, kasih itu berbagi, kasih itu tidak sekedar perkataan, kasih itu apa yang saya bisa lakukan bagi orang lain yang membutuhkannya. Saudaraku yang kekasih, pada akhir daripada firman Tuhan pada saat ini, saya berdoa untuk semua saudara. Kiranya Tuhan memakai kita semua, setiap pribadi, setiap keluarga. Kasih Allah yang dicurahkan di setiap kita, di setiap keluarga kita. Makanya kasih itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Mari kita akan mendengar beberapa kesaksian dari mereka yang sudah menerima dari kasih yang berbagi itu. Buat majelis gereja di sini udah ngasih sembako 5 kilo. Kami sangat berterima kasih atas bantuannya. Ya, untuk buat supir-supir, teman-teman supir yang pendapatannya susah, sabar aja, untuk makan aja susah. Pemerintah kan yang diusulkan cuma ojolnya aja, yang plat kuning, angkot,
dibagikan pemerintah. Gitu, Mas. Dan dengan adanya bantuan sembako ini sangat menolong sekali bagi supir-supir angkutan. Apalagi di saat-saat seperti ini kerja sangat sulit. Bahkan mau beli bensin dan setoran saja nggak mencukupi. Itu, terima kasih. Satu waktu mereka akan berkata, dari mulut mereka keluar pengakuan, Tuhannya orang Kristen itu baik. Anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu baik. Dan mulailah kasih Allah bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dimulai dari kota kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, saya berdoa buat firman-Mu. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kasih itu berbagi. Kasih kepada Allah. Hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Bagaimana kami menyenangkan Dia. Bagaimana kami memperkenankan Dia. Tapi kasih kepada Allah juga diwujud nyatakan dalam sisi yang lain. Kami mengasihi sesama kami. Tidak peduli dari suku apapun, warna kulit apapun, agama apapun. Mereka perlu mengenal kasih Allah lewat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena itu kami berdoa untuk setiap pribadi, setiap keluarga yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Yesus, pakai kami Tuhan, agar kami bisa menyatakan kasih Allah kepada sesama kami. Diberkati dengan shalom Tuhan atas kehidupan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita akan akhiri, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita akan terima berkat Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk ibadah pada saat ini. Tuhan, berkat-Mu turun ke atas kami. Kiranya Allah menghadapkan wajah-Nya dan mencurahkan kasih-Nya dengan limpah ke atas setiap kami. Tangan-tangan yang terangkat menerima blessing, menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan shalom Tuhan turun ke atas setiap kami. Berkat yang datangnya dari Allah turun melimpah ke atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.